Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadl Ahmad Nuruddin, NIM 12180201. Pada video kali ini kita akan membahas tugas web service pertemuan 13 mengenai pembuatan CRUD, create, read, update, dan delete JSON di PHP menggunakan database pustaka dengan tabel admin, anggota, dan buku. Aplikasi yang kita butuhkan seperti sebelumnya yaitu SAMPP, kode editor, web browser, dan Postman untuk pengetesan. Pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu SAMPP. Kemudian kita lihat databasenya dengan mengetikkan URL localhost/phpMyAdmin. Database yang akan kita gunakan yaitu database pustaka dengan tabel admin, anggota, dan buku. Pada tabel admin, di sini ada ID, nama admin, username, dan password. Kemudian pada tabel anggota, di sini ada ID, username, nama anggota, gender, nomor telepon, alamat email, dan password. Kemudian pada tabel buku, di sini ada ID buku, judul buku, kategori buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, stok pinjamkan, debooking, dan gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Putra Pratama dengan NIM 12180409 akan melanjutkan pemekaran pembuatan script JSON pada PHP untuk memenuhi tugas pertemuan 13-nya. Selanjutnya kita akan membuat script menggunakan kode editor. Nah, untuk penggunaan kode editornya kita menggunakan sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan Visual Studio Code. Untuk step pertama kita pilih new file untuk membuat file baru, lalu langsung kita save untuk biar tahu tempat penyimpanan di mana. Seperti biasa untuk tempat penyimpanannya di sistem C XAMPP, lalu pilih htdoc, lalu kasih nama CRUD.json.php. Karena saya sudah membuat scriptnya, tinggal dikopikan saja. Tinggal di copy. Ya, seperti ini teman-teman untuk scriptnya ya. Jadi supaya agar tidak hilang, kita langsung cek aja ya. Sudah tersimpan di file htdoc. Nah, untuk scriptnya kita bisa lihat di sini. Untuk penggunaan server yaitu localhost, username-nya root, untuk password dikosongkan saja. Lalu untuk database-nya kita akan menggunakan database pustaka ya, seperti yang sudah dipakaikan oleh teman saya sebelumnya. Oke, di sini juga sudah ini ya, terkoneksi dengan $sound $93 _connect server $username $password dan terus. Lalu di sini juga ada penggunaan tabel, yaitu untuk melihat penggunaan operasi tabel apa saja yang digunakan. Lalu di sini juga ada $get operasi. Di sini digunakan untuk menunjukkan operasi apa saja yang akan kita gunakan, seperti itu. Nah, di sini kita akan menggunakan mengoperasikan import, fill, update, dan delete ya. Untuk seperti nama scriptnya itu CRUD. Jadi data insert di sini bisa dilihat. Jadi untuk penggunaan perintahnya kita menggunakan perintah switch case ya. Karena terlalu banyak opsinya, jadi kita menggunakan switch case.
lihat di sini ada tabel buku, tabel anggota. Lalu bisa dilihat ya, untuk apabila datanya berhasil tersimpan maka akan muncul tulisan notifikasi berupa data berhasil disimpan. Jika apabila tidak disimpan maka akan muncul notifikasi berupa maaf insert ke dalam database error. Seperti itu teman-teman. Di sini juga ada script break untuk agar tidak terjadi looping ketika pelaksanaan perintah switch cache tersebut. Start update tabelnya seperti biasa, ada di judul buku, ada kategori, ada pengarang, semuanya ditulis seperti yang terisi pada tabel. Nah, lalu kita bisa dicek untuk melihatnya. Kita tinggal tuliskan saja localhost, klik social foldernya ya, pertemuan 13 di sini 13, lalu pilih file yang akan kita lihat datanya, yaitu create.php. Lalu kasih tanya operasi sama dengan view dan tabel, view and table sama dengan admin. Nah, di sini kita akan lihat tabel admin ya, maka akan muncul seperti ini. Ini sudah terkoneksi buktinya, gitu ya. Oke, kita lihat di tabel anggota juga sudah terkoneksi, maka akan tampilannya seperti itu. Lalu di tabel buku juga sudah terkoneksi, kita lihat tampilannya seperti ini. Baik, saya cukupkan saja sampai di sini. Kurang lebihnya menentukan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita pilih get, lalu kita ganti URL-nya dengan yang ada di Google Chrome. Kita copy paste dan membloknya, kemudian taruh di sini. Lalu tabelnya kita ganti menjadi admin, lalu send. Nah, HTML-nya kita ganti menjadi JSON. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Untuk menceknya kita bisa scroll ke bawah. Lalu jika ingin mengecek tabel anggota, kita ganti pada tabelnya menjadi anggota, lalu pilih send, kemudian ganti menjadi JSON. Sudah tampil nama-nama anggota dari tabel anggota. Lalu jika ingin mengecek tabel buku, kita ganti menjadi buku, lalu pilih send, ganti menjadi JSON. Nah, akan tampil seperti berikut. Lalu jika ingin update, maka kita ganti menjadi post, lalu pada operasinya kita ganti menjadi insert, tabelnya ganti menjadi admin. Lalu untuk key-nya kita masukkan seperti yang ada di script. Untuk tabel admin seperti nama admin, username, dan password. Nah, untuk mempercepat kita copy pastekan saja ya. Lalu kita simple untuk yang tadi pada key di sini, yaitu nama admin, kemudian username-nya, lalu passwordnya.
value-nya kita ganti, nama adminnya menjadi Rizka, username-nya juga kita ganti menjadi Rizka, passwordnya 12345, lalu pilih send. Jika berhasil, maka akan menampilkan data berhasil disimpan. Kemudian kita cek pada database, pada tabel admin apakah sudah muncul. Nah, sudah muncul ya teman-teman, berarti data berhasil ditambahkan. Lalu jika ingin ganti pada tabel anggota, maka kita ganti pada tabel menjadi anggota. Kemudian kita kliknya masukkan script yang ada di sini, kita ganti. Menjadi nama anggota, gender, nomor telepon, alamat, email, dan password. Lalu untuk value-nya kita ganti di sini menjadi Rido, atau teman-teman bisa menggantinya dengan yang lain. Lalu gendernya laki-laki, nomor teleponnya bebas, mau berapa aja, yang penting bisa dihubungi. Lalu alamatnya Bogor, emailnya rido@gmail.com, passwordnya 12345. Jika sudah, kita pilih send. Lalu jika berhasil, maka data bisa disimpan. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan view, tapi kita ubah dulu menjadi get. Operasinya kita ganti menjadi view tabel anggota. Kemudian kita pilih send. Lalu kita pilih JSON. Kita scroll ke bawah. Nah, jika berhasil maka akan muncul. Nah, ini sudah muncul ya dengan ID 5. Lalu kita cek pada database, pada tabel anggota. Nah, sudah muncul ya, berarti data berhasil ditambahkan. Untuk buku sendiri kita bisa mencobanya seperti pada tabel anggota dan admin. Kita tinggal menambahkan script pada key-nya saja. Lalu selanjutnya kita akan operasikan delete. Kita tulis pada key-nya operasi, value-nya delete. Tabelnya admin. Lalu kita ID-nya pilih nomor 4. Kemudian pilih send. Jika berhasil maka akan tampil data berhasil dihapus. Kemudian kita cek menggunakan operasi tipu, lalu pilih send, ganti menjadi JSON. Jika berhasil dihapus maka akan menghilang nama Rizka tadi. Nah, sudah hilang kan teman-teman. Lalu kita cek pada database, pada tabel admin.
kita refresh. Nah, sudah hilang juga kan, berarti data berhasil dihapus. Lalu jika ingin menghapus pada tabel anggota, maka operasinya kita ganti lagi menjadi delete. Tabelnya yaitu anggota, lalu ID yang akan kita hapus ID nomor berapa. Lihat di database pada tabel anggota. Nah, kita akan menghapus ID anggota nomor 5. Nah, kita masukkan nomor 5, lalu pilih send. Jika berhasil, data berhasil dihapus. Kemudian kita cek menggunakan operasi PU, kita ganti menjadi get. Lalu pilih send. Nah, jika sudah, kita bisa lihat apakah anggota ID nomor 5 sudah dihapus. Nah, sudah dihapus ya teman-teman. Lalu kita cek pada database tabel anggota. Nah, sudah terhapus juga, berarti data sudah berhasil dihapus. Nah, untuk menghapus pada tabel buku bisa kita gunakan seperti sebelumnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.